Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Zaidan Subagio dari kelas 3B. Inilah kisah sejarah Nabi Muhammad SAW. Sejak masih kanak-kanak, beliau sudah harus hidup dalam kondisi yang berat. Di usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW, ibunya Siti Aminah, meninggal dunia. Di usia tersebut, beliau sudah dalam keadaan yatim piatu. Nabi Muhammad SAW mampu memperlihatkan semangat, kemauan yang keras. Nabi Muhammad SAW juga bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dalam berdagang. Jika ia melihat ada barang dagangan yang rusak, maka ia tunjukkan kerusakannya. Khadijah adalah seorang wanita yang sangat terkenal sebagai pedagang yang kaya raya. Khadijah sangat tertarik setelah mendengar kejujuran dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Nabi Muhammad dianugerahi 6 putra putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad, penduduk Mekah melihat pribadi Muhammad adalah pribadi yang dapat dipercaya dan bijaksana, sehingga mereka menjuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Rasulullah SAW beruzlah untuk tafakur, memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi berperilaku jahiliyah, sesat, menyembah berhala. Tempat yang digunakan Nabi Muhammad untuk bertafakur adalah Gua Hiro, terletak di Gunung Jabal Nur, sekitar 6 km sebelah utara Masjid Haram kota Mekah. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi, Muhammad melihat cahaya terang benderang di Gua Hiro. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya membutakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemanapun beliau memandang, Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu tersebut disebut dengan Fatratul Wahyi, masa berselangnya wahyu. Kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki para nabi dan rasul disebut mukjizat. Kitab Al-Quran yang merupakan mukjizat paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Kehancuran dan kekalahan tentara gajah yang dipimpin Raja Abrahah merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena peristiwa ini terjadi beberapa saat sebelum lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pedagang Yahudi bahwa akan lahir seorang nabi dari golongan Arab, khususnya dari kota Mekah. Di dalam kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi peristiwa luar biasa sebagai tanda kenabian Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti istana Kisra hancur, 14 berandanya runtuh, api Persia, sesembahan orang-orang Majusi yang tidak pernah padam selama ribuan tahun menjadi padam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terjaga sejak kecil karena beliau tidak pernah menyembah berhala seperti orang-orang di sekitarnya. Beliau pernah berita tentang diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia akan menjadi pemimpin dunia, dan Nabi diperkuat dengan tanda-tanda waktu kelahirannya. Tanda-tanda tersebut diperkuat juga oleh penjelasan Pendeta Buhairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.